itu bekerja itu kan Anda terima gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan uang saku Anda. Dan tentu saja biasanya ketika seseorang menerima uang dalam jumlah lebih besar, maka seleranya pun akan berubah. Kemudian bisa jadi ekspektasi, kemudian number of buyers. Nah, ini yang disebut dengan shift ya. Nah, ini. Dia bergeser ke kanan. Ini. Kalau ada demand naik karena tadi misalnya kenaikan pendapatan atau karena selera menjadi lebih baik, maka atau selera menjadi berubah. Nah, ini muncullah increase in demand seperti ini ya. Ya. Kalau ini decrease demand. Nah, kemudian misalnya ini adalah consumer income. As consumer income increase, maka demand for a normal good akan increase juga. Tetapi demand untuk inferior good akan decrease. Misalnya kalau kira-kira nanti ya, Anda ini punya apa ya? Punya uang katakanlah 10 kali lipat dari uang saku Anda sekarang ini. Kira-kira yang akan naik apa? Yang akan naik dari permintaan Anda apa? Kalau makan itu uang saku Anda naik, yang ditambah lauknya apa nasinya? Lauknya, Bu. Lauknya, Bu. Oh, Lauknya, Bu. Lauknya, Bu. ya. Normal good itu akan naik, kemudian inferior good-nya akan turun. Kalau kita sudah makan lauk, buah banyak, kemudian nasinya gimana? Sedikit atau tetap menggunung gitu? Berkurang Sedikit, atau sedikit, Bu. Ya, sedikit. Berkurang. Sehingga ya inferior goods-nya akan decrease ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau di normal good ya, ini akan naik. Kemudian jadi seperti ini. Kalau pendapatan Anda naik, maka untuk barang-barang normal ini dia akan naik, ada shifting demand-nya ya. Kemudian tetapi kalau pendapatan Anda naik, bisa jadi ya kebutuhan Anda untuk beli apa ya, beli nasi, berasnya itu akan turun karena lebih banyak lauknya dibandingkan dengan nasinya ya. Oke. Kemudian bisa juga price of related goods atau yang disebut barang yang bisa mensubstitusi. Jadi kalau ada kenaikan satu harga barang yang bisa mensubstitusi, maka uh, yang lainnya itu akan menjadi turun. Misalnya Anda ayam harganya tinggi banget, bisa disubstitusi ikan, maka permintaan ikan ini akan naik, tetapi ayamnya akan turun. Atau ada juga barang yang related itu yang disebut dengan melengkapi. Misalnya apa ya? Misalnya burger dengan apa itu? Isinya itu petis ya. Petis burgernya itu kan barang yang melengkapi. Kira-kira Anda mau nggak? Kalau roti dibelah, kemudian dagingnya dihilangkan itu namanya burger atau bukan? Atau roti aja, roti semir ya? Kan ya. Jadi itu barang disebut barang komplement karena dia dimakan bersamaan atau komplementari. Sehingga ketika ada permintaan ya burger, pasti dagingnya juga akan naik karena ini dua hal yang bersamaan ya, atau dua hal yang saling komplement satu dengan yang lain. Oke, kemudian ya ini kita bisa lihat ringkasannya. Harga dia akan menyebabkan pergeseran sepanjang, bukan pergeseran, ya movement. Movement itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya pergeseran juga. Pergeserannya tetapi along the demand curve. Kemudian kalau ada perubahan income, kemudian ada harga barang lain, apakah itu substitusi ataukah itu barang komplementer, maka ini akan menjadikan demand curve itu bergeser, bisa naik, bisa turun. Kemudian selera, kemudian ekspektasi, kemudian number of buyers, misalnya demografi, dan sebagainya. Ini menyebabkan
see the demand curve. Oke, sekarang kita lihat di supply. Supply kurang lebih sama ya di sini ya. Quantity supply, jadi jumlah barang yang ditawarkan ini adalah jumlah barang yang oleh seller itu willing and able to sell. Jadi yang mereka ingin dan mampu untuk jual. Nah, kemudian law of supply tentunya ini berbalik ya. Kira-kira kalau sebagai produsen, tentunya ketika harga tinggi, maka mereka ingin menawarkan lebih tinggi. Ini sebaliknya dengan demand. Kalau konsumen senangnya murah, tapi kalau produsen harganya naik, maka mereka akan menawarkan lebih banyak. Ini banyak sekali kasusnya ya, seperti sekarang kalau saya cerita tentang telur itu salah satunya adalah penyebabnya adalah oversupply. Oversupply mengapa? Karena beberapa waktu yang lalu harga telur bagus dan biasanya di sini peternak ingin menambah produksinya karena mereka ingin dapat untung lebih banyak. Tetapi pada kenyataannya setelah supply-nya bertambah, nah ini kemudian ada PPKM. Nah, PPKM satu, orang tidak bepergian. Kedua, banyak orang kehilangan pekerjaan lagi ya. Semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga daya belinya turun dan supply bertambah, demand-nya juga pada saat yang bersamaan itu turun. Nah, sehingga jatuhlah harga itu kemudian dia akan turun. Kemudian kita lihat ya di sini. Nah, tadi kalau misalnya sebagai produsen, eh, kira-kira kalau Anda boleh bikin es krim, ya, misalnya produsen ini bisa bikin es krim, kemudian dia ditawari kalau kira-kira harga es krim itu yang dia produksi itu harus diberikan gratis kepada orang, maka mereka memilih tidak akan memproduksi. Kemudian eh, kita lihat di sini es krim kalau harganya setengah, dia juga masih memilih nol karena pada angka setengah ini sama sekali dia tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian satu dia mau, oke, kalau satu saya bolehlah jual satu. Dan seterusnya kita bisa melihat semakin tinggi harga es krim maka jumlah yang uh, willing and able to sell by the producer ini jumlahnya akan semakin tinggi. Kita bisa melihat di sini kalau 3 maka jumlah es krim yang ditawarkan ya willing itu artinya mereka berkehendak, kemudian able itu artinya mampu, karena kalau misalnya setengah ini satu ini hanya satu yang mungkin efisien yang mampu menghasilkan. Nah, sehingga dengan bertambah tinggi harga di sini maka quantity of supply ini akan menjadi lebih banyak. Jadi berkebalikan dengan demand tadi. Nah, kira-kira gambarnya juga akan menjadi berbeda. Kalau tadi begini, sekarang kita lihat ya ini. Beda ya dengan tadi. Jadi karena apa? Karena semakin tinggi harga, maka quantity yang ditawarkan semakin besar. Kalau tadi harga turun, maka kuantitinya akan menjadi semakin besar. Sehingga gambarnya berbeda. Nah, nanti kita akan bisa lihat bahwa pertemuan antara demand dan supply itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar dan disitulah harga terbentuk, terutama ini adalah pada pasar persaingan sempurna betul-betul ditentukan oleh supply dan demand ya. Oke, ini sebelumnya ada market supply dulu ya, sama seperti tadi pada prinsipnya. Eh, Sebentar. Market supply ini adalah jumlah dari individual supply dari semua seller yang ada di dalam suatu pasar pada produk tertentu. Kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan di demand, hanya ini bedanya adalah di supply. Oke, kemudian kita bisa melihat juga pergerakan sepanjang kurva supply itu berarti kan hanya ditentukan oleh harga ya. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa faktor lain yang menyebabkan pergeseran kurva supply itu misalnya harga bahan baku, kemudian teknologi, ekspektasi, kemudian jumlah dari seller.
Ya, ada gambarnya enggak ya? Itu kurang lebih sama ya dengan demand tadi. Kemudian kita lihat ini change in quantity supplied, ya, movement along the supply curve ini only influenced by price, ya. Ini kalau harga naik, maka dia akan menjadi bagaimana? Kalau ditawarkan, kalau harga naik, lebih banyak yang ditawarkan atau lebih sedikit? Lebih banyak, Bu. Oke, kita lihat di sini ya, kalau satu dia hanya satu, tetapi kemudian kalau harganya naik menjadi 3, maka mereka akan menawarkan dalam jumlah yang lebih banyak produsen, yaitu 5. Nah, sehingga kita bisa lihat kenaikan harga akan menyebabkan penawaran itu menjadi bertambah. Ya, kemudian ini yang shift bisa ke kanan, bisa ke kiri, sama. Nah, ini ke kiri berada ini increase, kemudian ke apa ya, ke arah ini namanya decrease in supply, ya. Ini tadi teknologi, kemudian number of sellers, kemudian harga bahan baku dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat simpulannya adalah pada supply, harga itu akan menyebabkan movement along the supply curve yang disebut dengan quantity supplied, ya, jumlah barang yang ditawarkan. Sementara kalau misalnya nih saya nanti bikin soal pergeseran atau shift the supply curve itu pasti dia disebabkan bukan oleh harga, and it could be input prices, technology, expectation, or number of sellers, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, supply and demand together, itu yang disebut dengan equilibrium. Ini adalah situasi di mana harga itu bisa mencapai level di mana jumlah barang yang ditawarkan itu equals dengan jumlah barang yang diminta. Nah, kemudian terbentuklah yang disebut dengan equilibrium price, itu adalah keseimbangan harga yang menentukan keseimbangan jumlah barang dan harga yang jumlah barang dan permintaan. Kita lihat di gambarnya ya, kira-kira seperti ini. Ini tadi ya, sama seperti tadi. Nah, ini kan gambar supply-nya. Kebalik ya nih. Demand, oh oke. Enggak, ini soalnya beda. Ini 0, berarti 19, ini setengah, 16, dan seterusnya, 3. Kemudian ini 0, ini supply schedule ya. Ini angkanya berbeda dengan yang tadi. Semakin tinggi harganya, maka jumlah jumlah di market ini berbeda. Karena kita bicara market, karena kita sudah pada equilibrium dan kita tahu di pasar itu hanya monopoli yang ininya hanya satu sellernya, dan ini asumsinya adalah pada non monopoli, di mana di dalam market itu ada lebih dari satu produsen dan lebih dari satu konsumen, ya. Kita lihat di sini ya, pada harga 2 barang yang diminta berapa? 7, 7, Bu. Kalau yang ditawarkan? 7 juga, Bu. 7 Ya. juga. Oke, itu yang disebut dengan keseimbangan harga. Nah, kira-kira kalau digambar seperti ini. Makanya kenapa harga telur begini, begini, dan sebagainya, karena itu ada keseimbangan harga. Dan ketika ada pergeseran demand, misalnya demand-nya nih naik nih, karena orang sudah bekerja kembali. Indonesia sudah lewatlah pandeminya. Orang bekerja kembali, beraktivitas semua, orang bisa yang jualan bisa jualan, yang ke kantor, butuh bensin, butuh makan siang di kantor dan sebagainya, maka demand-nya di sini pasti akan bergeser ke kanan, betul ya? Sehingga akan terbentuklah keseimbangan baru. Nah, contoh di sini keseimbangannya adalah pada harga 2 dolar, ini 7. Nah, kalau kita lihat tadi ya, quantity demanded and quantity supply itu kan bergerak di sini. Nah, sekarang kita bicara
ketika Anda nanti sudah ke kampus lagi dan sebagainya, Anda butuh setelah kuliah dan sebagainya, Anda butuh beli es krim, kemudian ya semua orang tua sudah bekerja normal sehingga punya penghasilan seperti semula, uang saku sudah kembali seperti semula, maka di sini demand-nya es krim ini akan bertambah, katakanlah di sini sehingga akan muncul keseimbangan baru, misalnya di sini menjadi 10 dan harganya naik, sehingga everyone menjadi happy. Si produsennya ya happy, kemudian si konsumennya juga happy, karena tadi penghasilannya ada penghasilan, kemudian mereka juga happy makan es krim dan sebagainya. Oke, ini yang disebut equilibrium, kemudian ini keseimbangan harga, dan ini keseimbangan kuantitas. Oke, surplus itu adalah kalau misalnya quantity supplied itu lebih banyak dari quantity demanded. Sama seperti sekarang yang ada di telur, disebutkan bahwa supply-nya berlebih atau surplus. Sehingga tadi muncullah keseimbangan baru karena ada excess supply ya. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Maka pemasok ini akan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan. Karena kalau harga tidak diturunkan, barangnya tidak laku. Ya, kalau pada kondisi excess supply, oke. Ini kalau kita lihat ya, harga misalnya 2,5 ya. Kemudian ini yang disebut orang itu sebetulnya quantity demanded itu di sini. Sehingga yang mereka lakukan adalah turunkan harga. Karena apa? Supaya semakin banyak orang yang mampu membeli sehingga mereka bisa mendapatkan ini pembeli dalam jumlah yang lebih besar meskipun tidak 10, tetapi paling tidak banyak barang yang tersisa, gitu ya. Oke, kalau yang disebut dengan shortage itu adalah kebalikannya. Ini pada kondisi misalnya kalau pas Lebaran ya, misalnya dulu sih ayam ya dan telur dan sebagainya, tetapi sekarang produsen itu juga sudah mempelajari perilaku konsumen sehingga shortage itu jarang. Dan kembali pemerintah itu karena ayam dan telur ini sudah menjadi komoditas, maka pemerintah itu selalu melakukan kontrol atau persiapan, menanyakan misalnya menghitung bahwa ketersediaan pangan menjelang Lebaran itu aman atau tidak. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mencegah kekurangan supply pada saat ya Lebaran ini. Kalau Lebaran itu kan hampir semua rumah tangga bikin apa? Bikin opor, kemudian bikin rendang dan sebagainya. Nah, sehingga ini yang diperhatikan pasokan ayam, telur, beras, kemudian daging sapi. Biasanya seperti itu ya. Oke. Karena kita bisa lihat di sini kalau ada ini ya. Ini ada ekses ini tadi. Nah, ini ya. Quantity yang di supplied itu apa ya? Apa namanya? Dia sedikit ya. Kemudian yang kalau dia sedikit, pasti yang akan dilakukan di sini adalah menaikkan harga karena demand-nya itu menjadi lebih banyak sehingga di sini ada yang disebut dengan shortage ya. Sehingga di sini harus ada gambarnya enggak ya? Ini ditambah supply-nya supaya tadi masuk lagi ke keseimbangan pasar. Sehingga ini yang dilakukan oleh pemerintah supaya pada menjelang hari-hari tertentu itu konsumen tidak kekurangan pasokan ya. Karena kalau kurang pasokan biasanya pemerintah kemudian akan melakukan impor. Nah, ini ada law of supply and demand. Oke, jadi yang diambil di sini adalah satu kebijakan untuk hukum yang mengatakan bahwa ketika ada misalnya ada perubahan supply dan demand, maka ini kemudian akan menuju pada keseimbangan baru ya. Oke, ya ini kira-kira kalau
Nah, ini kalau ada misalnya cuaca ini lagi musim kemarau ya, orang butuh es krim ya, maka dia akan demand untuk es krim ini akan naik sehingga di sini akan muncul keseimbangan baru ya. Meskipun misalnya kalau kita lihat ini tapi kita belajarnya di pasar persaingan sempurna ya. Kalau di pasar monopolistik harga itu kan sudah given ya. Nah, kalau ini memang berlaku untuk pasar persaingan sempurna sehingga harga itu betul-betul ditetapkan oleh supply dan demand sehingga nanti Anda kuliah di peternakan ini produk-produk yang kita hasilkan kalau itu dalam bentuk komoditas itu masih mengikuti hukum supply dan demand. Ini yang disebut dengan keseimbangan baru. Kalau ada demand-nya naik, maka kemudian akan ada new equilibrium ya. Karena kalau tidak di apa dengan new equilibrium ini harga akan menjadi lebih besar. Tetapi apalagi kalau kita melihat ini sehingga ini harus ditambah supply-nya supaya harga bisa kembali baik ya. Oke. Oke, saya rasa itu pada intinya. Ini kurang lebih sama. Ini kalau ada supply-nya berkurang ya, shortage ya di sini. Maka kita bisa melihat ini pasokan, kalau menjelang Lebaran pasokannya berkurang, maka yang terjadi adalah harga ayam naik, harga telur naik, sehingga pemerintah berusaha menjaga, karena mereka tahu demand-nya ini bertambah, maka supply-nya itu harus juga ditambah. Baik, saya rasa kira-kira itu ilmu yang masih banyak, tapi ini contoh-contoh dari soal. Nanti saya akan mulai beri latihan untuk berlatih untuk memahami apa itu equilibrium, kemudian demand dan supply. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mulai paham ekonomi atau mulai bingung? Paham, Bu. Oke, good. Ya kira-kira begitulah. Nanti habis ini kita belajar elastisitas. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kan misal kita ada sebuah produk, terus kan di produk kita itu ada sebuah barang komplement, yang dimana barang komplement itu tidak bisa dihilangkan ya, Bu. Terus kalau ditarik ke belakang, barang komplement itu tuh cenderung harganya itu naik. Terus misal saya mematok harga produk itu di atas rata-rata harga pasar itu merupakan solusi terbaik. Jadi semisal seolah-olah harga barang komplement itu tadi naik, harga saya tuh jadi tetap, terus harga kompetitor saya tuh jadi naik. Terus kalau ada solusi lain mungkin bagaimana ya? Terima kasih. Komplement itu kan harus digunakan bersama-sama ya. Kalau komplement itu seperti ini loh, apa namanya? Pisau cukur dan gagangnya kan nggak mungkin itu ya dengan asumsi adalah orang bercukur itu kan pakai gagangnya ya. Ya, jadi gagang kemudian nah itu komplement. Betul itu yang Anda maksud ya? Mungkin yang saya maksud di sini kayak produk makanan gitu loh, Bu. Ya. Ya. Produk makanan itu misalnya makanan yang dimakan bareng itu apa ya? Contoh kayak burger, terus barang Ya. komplementnya itu keju yang nggak bisa dihilangkan itu. Barang komplemennya apa? Keju. Contohnya, misal. Ya. Ya, misalnya makan burger itu wajib hukumnya atau ayam geprek ya misalnya. Ayam geprek itu kan wajib pakai cabai ya. Nah, tapi itu bukan komplement ini ya. Oke, tadi keju boleh deh. Burger itu wajib menggunakan keju karena anggaplah burger tanpa keju itu enggak ini ya, bukan burger lah. Nah, sekarang burgernya naik. Nah, biasanya itu juga komplemennya dia akan ikut naik, Mas, dengan sendirinya. Kita kan bicara di kategori barang, sehingga memang ya kita memang Anda nanti milenialnya harus jeli. Misalnya contoh apa ya? Kopi ya. Kopi itu kalau Anda ngopi itu kopi gula aren ya. Katakanlah kopi tanpa gula aren itu apa boba itu bukan minuman kekinian lah dan itu harus dikonsumsi ya. Sehingga ketika ada kenaikan di salah satu, maka komplemennya itu dia akan ikut ketarik naik. Ya, tapi kalau substitusi salah satu bisa digantikan. Nah, salah satu turun, misalnya nih saya ambil misalnya saya menyebut merek ya, Coca-Cola dan Pepsi.
orang tidak bisa membedakan, artinya bagi orang itu minum ya kalau Coca-Cola naik ya saya minum Pepsi. Nah, ketika ada kenaikan Coca-Cola, maka minumlah kita Pepsi Cola dan itu tidak masalah sehingga atau ayam ya misalnya ayam KFC dan McD kalau ada kenaikan harga KFC ya sudah kita ke McD lah karena dia lebih murah karena ini betul-betul bisa disubstitusikan. Meskipun substitusi itu tidak harus dalam bentuk ayam dan ayam. Bisa jadi kalau telur terlalu atau tempe terlalu tinggi harganya kedelai, maka orang daripada pusing mikir, maka mereka akan beralih ke apa? Telur ya. Ya, misalnya seperti itu, telur. Ya, misalnya kalau tempenya naik, maka mereka akan beralih ke telur. Atau kalau harga ayam tinggi, maka gantinya apa? Misalnya ayamnya tinggi nih, terus beli apa? Ikan. Ikan ya dan sebagainya ya. Kalau harga daging sapi tinggi, ya kemudian beralih ke ayam. Ya, substitusi bisa seperti itu. Ya, oke. Gitu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Iya, Permisi, Bu, saya mau bertanya. iya. Sebelumnya saya izin off cam ya. Ya, silahkan. Ketika kondisi pandemi seperti sekarang ini, pasti kondisi ekonomi lesu kan. Nah, ketika kondisi ekonomi lesu, maka para pengusaha cenderung menurunkan harga karena daya beli masyarakat menurun. Sehingga mengakibatkan para pengusaha merugi. Nah, maka dari itu, para pengusaha harus terpaksa mem-PHK karyawannya yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun dan begitu seterusnya. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan untuk memutus rantai deflasi spiral tersebut? Apakah cukup diserahkan melalui mekanisme pasar atau pemerintah harus ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut? Dan Pak. apa Oke. efek? Halo? Mas? Iya, oke. Satu, apa yang harus dilakukan? Oke, Ya, terus? terus apakah ini diserahkan melalui mekanisme pasar atau pemerintah harus ikut campur dalam menyelesaikan masalah tersebut? Dan juga apa efek jika hal tersebut terus dibiarkan terjadi? Terima kasih, Bu. Oh, ini saya panggil Bu Sri Mulyani ya ini harusnya. Bu Sri Mulyani aja pusing gitu ya. Jadi ya jelas ya satu mereka menurunkan harga ya. Mungkin kalau yang tinggal kalau kita lihat ya sampai apa misalnya Yoshinoya yang terutama merek-merek besar itu ya, mereka banyak melakukan diskon. Jadi ada yang diskon 70%, 50% dan sebagainya. Sekarang tuh yang pengusaha lakukan adalah supaya bisa membiayai kita belum sampai di sana ya. Kok nggak tenan Supaya bisa membiayai biaya variabel. Biaya variabel itu apa? Gaji, sewa. Kalau sewanya itu sudah dibayar, misalnya katakan sewa tahunan 5 tahun, udah itu nggak usah dipikir dulu. Mereka tidak memikir itu. Nanti mereka berharap bahwa pandemi ini segera selesai sehingga mereka bisa apa ya? Bisa menabung lagi untuk sewa selanjutnya. Karena misalnya nih, pengusaha sewa 5 tahun, tapi itu kan sebetulnya tiap bulan itu kan harusnya dikembalikan lagi kan, ditabung lagi kan, mengembalikan biaya modal itu. Nah, satu itu dan kedua memang terpaksa banyak yang terhenti. Ini Mbak Ari itu di Bali ya, boleh ditanya itu di Bali itu sedemikian besarnya pengaruh karena Bali ini tourism destination nomor satu ya di Indonesia, sehingga kehidupan di sana itu ya mayoritas dari tourism hampir tidak ada tamu dan saya kadang-kadang lihat itu hotel-hotel itu suram gitu yang dulunya itu kalau kita lihat ke Bali itu udah lihat aja ya nggak nginep di hotel yang mahal-mahal itu udah kayak mata itu udah seger gitu ya karena terawat tetapi sekarang seperti gedung-gedung yang terbengkelai lah karena karyawan yang ratusan itu tinggal satu, dua, tiga orang lebih untuk apa? Lebih untuk menjaga aja lah. Nah itu. Eee, apa yang harus dilakukan ini tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi yang jelas kita lihat, memang makanya kan pemerintah
apa itu, menggenjot. Nah, itu kadang-kadang menggenjot aja kemudian jadi memes ya. Hati-hati loh vaksin, mumpung sekarang disuntik, daripada digenjot satu vaksin. Supaya apa? Supaya segera semua orang itu punya kekebalan meskipun itu tidak menjamin seseorang dia lewat dari COVID. Kedua, ya antara lain melakukan PPKM, nah dan sebagainya. Nah, ini kalau lama-lama seperti ini, ya sama seperti perusahaan ya tanda petik sebetulnya bangkrut begitu ya negara ya. Tapi kan kembali Indonesia itu pasar yang cukup besar sehingga negara-negara produsen negara perusahaan global atau negara-negara lain mereka tentunya tidak akan tinggal diam ketika satu negara ini dia kolaps. Karena kolapsnya satu negara ini efeknya akan panjang. Dia pasti akan menular ke yang lain. Misalnya kita biasa impor apa ya? Indonesia itu impor apa? Misalnya katakanlah kolaps. Kita biasa impor pakan ternak ya. Itu kan jadi terhenti sama sekali. Ya nggak mau dong mereka. Jadi sama seperti ketika Anda menjual produk ke satu produsen dan produsen Anda kolaps, pasti kita ingin menolong dia supaya dia hidup. Kalau dia hidup, kita pun akan hidup. Nah, itu kalau dibiarkan seperti itu dan saya rasa kita sudah bisa melihat bahwa ini tidak diserahkan ke mekanisme pasar, tetapi government turun tangan, tetapi kalau kita tidak puas kembali, mungkin kita berbeda ya penanganannya dengan misalnya di Australia. Saya kalau lihat itu di Australia itu kan mereka sudah tanpa masker dan sebagainya ya kadang-kadang aduh enak banget ya mereka bisa kumpul tanpa masker, sementara kalau saya lihat anak saya yang di rumah itu tinggal yang kecil, temennya datang itu ya cuci tangan dulu, pakai masker dan sebagainya. Yang saya lihat, aduh kasihan banget ya anak sekarang itu ketemu teman aja harus jaga jarak dan sebagainya. Nah, saya rasa itu yang mesti dilakukan oleh pemerintah meskipun mungkin secara pribadi kita mungkin membandingkan kok kayak gini ya Indonesia, tapi so far saya lihat pergerakannya ya, meskipun ya kalau kita lihat angka COVID itu kan mungkin bukan yang sesungguhnya. Karena banyak orang COVID yang kemudian dia berdiam di rumah, tidak lapor. Jadi pasti angkanya itu lebih besar pasti. Tapi yang saya lihat di Indonesia itu tidak hanya government, tetapi yaitu ada gotong royong yang sangat tinggi. Budaya itu yang menjadikan kalau ada tetangga yang sakit, terus kirim telur kah, kirim apa, kirim sayur, kirim apa, dan itu saya rasa itu sangat membantu negara. Karena kalau tidak ada budaya gotong royong itu berat bagi negara ya. Dan saya rasa juga ya ini saya tadi malam juga masih rapat dengan ini ya, asosiasi, itu peternak itu nangis benar itu ya, karena mereka terhimpit hutang, karena dalam 1 kilogram telur mereka rugi Rp7.000 ya. Sehingga bisa dibayangkan kalau misalnya dalam sehari produksi mereka 100 kilo, maka mereka merugi 700.000 sehari. Kali 30 berarti berapa? Tinggal 700.000 kali 30, 21 juta. Ya, sehingga tapi kembali tidak hanya peternak saja ya, saya rasa ini cukup banyak ya. Hanya memang kegiatan peternakan ini khas. Kalau hotel bisa ditutup, karyawan dikurangi atau dihabiskan dulu, pulangkan. Tapi kalau peternakan nggak bisa, ayamnya kan tetap mau makan. Nah itu yang memang harus, yang cukup berat di peternakan. Jadi gitu ya Mas ya, sementara jawaban saya seperti itu bahwa menurut saya pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik yang mereka bisa dan saya rasa grafik kita lumayan ya. Terakhir kalau nggak salah kemarin 5.000 atau berapa ya Indonesia kasus baru. Walaupun saya juga di Instagram itu lihat misalnya di Jakarta itu ada kafe di Kemang yang harus ditutup karena anak-anak muda itu kumpul seperti itu ya. Saya berikan gambaran ya, ada satu ya kenal sih orang ya. Dulu kami dorong untuk ikut GrabFood atau GoFood karena dia punya warung yang enak.
Tapi ternyata kemarin waktu saya beli mie Jawa itu ya, saya harus pesan, kemudian telepon, kemudian WA, kemudian diantar atau diantar kemudian baru saya bayar cash. Saya bilang, Pak, kalau kayak gini kan hanya orang yang kenal-kenal dong yang bisa dijualin. Karena apa? Karena mereka itu tidak mampu kalau misalnya beli itu tidak tunai. Jadi sedemikian ketatnya cash flow itu ya. Nah, ya harapan saya balik lagi, Anda muda ya tolong mari kita jaga bersama-sama supaya pandemi ini segera lewat, supaya orang-orang kecil itu ya mungkin yang orang tuanya terima gaji, ya saya termasuk itu masih diuntungkan, gaji saya utuh, saya bisa kerja setiap hari. Tetapi kita bisa lihat ya pedagang-pedagang kecil itu kasihan benar gitu. Itu sih jawaban saya. Dan saya rasa Bu Sri Mulyani itu juga pasti cekot-cekot gitu ya. Ini mau dibayar dari mana gitu ya. Walaupun kalau kita bansos itu juga ya 600.000 ya nggak banyak karena untuk belanja mungkin belanja sayur lauk aja ya mungkin itu dengan lauk yang terbatas. Begitu, ada lagi? Ya Bu, izin Saya bertanya izin Bu. bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bu, Ini saya Bu, jangan ditanya kebijakan pemerintah loh, ini saya saya sendiri Tidak, Bu. pusing lihat. Oke. ya, saya Rona Agustina Bu, izin bertanya, Ya. bagaimana jika penjual tidak mengikuti harga yang sudah ditentukan oleh penjual lain di sekitarnya Bu? Karena biasanya kan penjual itu ada yang langsung produksi juga ada penjual juga Bu. Dan juga ada yang penjual yang mengambil dari orang yang produksi ya Bu. Nah, kita sebagai penjual yang merasa harganya tidak perlu dinaikkan, apakah harus mengikuti harga sekitar Bu? Atau tetap dengan harga sendiri gitu Bu? Oke. Apakah Jadi suara saya dapat terdengar jelas Bu? jelas. Jadi Anda intinya kalau hari ini ceritanya di pasar persaingan sempurna ya. Misalnya Iya. telur nih. Oh, telur harganya naik nih. Setelah ada permintaan bagus, ini orang kembali bekerja, harga telur naik 24.000. Anda mau jual 16.000 tetap gitu. Boleh aja, Mbak. Boleh saja, tapi tentu saja produsen kalau kita lihat tadi di dalam normalnya dilihat di supply schedule-nya tadi, kalau harga naik dia pasti akan lebih senang. Nah, sehingga boleh-boleh saja menjual di bawah harga pasar, tetapi konsekuensinya adalah profit Anda berkurang. Tapi kalau menjual lebih dari harga equilibrium tadi, yang terjadi adalah barang kita tidak laku atau laku yang paling belakang. Karena misalnya nih tiba-tiba ada kebutuhan yang lebih, nah itu baru laku belakang. Misalnya saya beli nih telur katakan ini berjejer ya. Di Rona jual 20.000, Michael 20.000, Amin 20.000. Nah, Diona ini jualnya 22.000. Tentu saja saya tidak akan membeli dari tokonya Diona karena saya akan beli dari Rona, dari Michael dan yang lainnya. Sebaliknya, Diona boleh nggak 16.000? Boleh, saya pasti akan beli di Diona, tapi kembali kalau misalnya equilibrium price-nya adalah di 20.000, maka Diona ini akan kehilangan kehilangan profit. Ya, itu. Tapi itu nanti terlalu advance lah. Ini walaupun kalau pada prakteknya itu biasanya Diona itu dicubit sama temannya. Jangan jual murah-murah dong, karena pembeli itu kemudian akan nawar ke yang lain gitu. Itu yang terjadi kalau di realnya. Iya Tapi Bu. ya, itu dicubit ya, dicolek sama sebelahnya. Jualnya murah-murah karena itu ganggu pasar. Kira-kira begitu. Anda punya pengalaman langsung ini? Kebetulan Ini saya Oke, yang tadi tanya siapa namanya? Oke, hilang. Ya udah. Jadi seperti itu ya kalau jual di bawah harga pasar
apa namanya, yang akan dirasakan itu adalah, kerugian kita akan profit kita akan berkurang. Dan pada prakteknya biasanya kalau dia cukup ini loh, cukup apa namanya, cukup dominan, maka dia akan, ditegurlah oleh tetangga-tetangga sekitar. Tetapi kembali di pasar persaingan sempurna bahwa tidak ada satupun yang bisa menentukan harga pasar. Jadi kalau mau harga jual di bawah harga pasar, boleh-boleh aja. Oke, silakan tadi ada yang raise hand juga. Ini Mas Bima. Baik, Saya, Bu. terima kasih, Bu. Ya, ya. Bu, mau bertanya, Bu. Mohon maaf. Ini kan dalam masa pandemi seperti ini kan ekonomi itu anjlok ya, Bu ya, dalam sektor apapun. Nah, menurut jenengan, Bu, dalam proses pemulihan ekonomi itu kan juga membutuhkan waktu yang sangat lama nih, Bu. Cukup lama ya tentunya ya, Bu. Menurut jenengan sektor perekonomian apa yang kira-kira bisa lebih cepat untuk memulihkan perekonomian Indonesia, Bu? Dan yang kira-kira bisa para generasi penerus bangsa Indonesia itu bisa membantu untuk lebih cepat memulihkan perekonomian Indonesia di masa pandemi, Bu. Seperti itu. Matur nuwun. Yang paling cepat ya nanti pangan itu yang tetap bagus ini pangan, kemudian kesehatan, kemudian yang paling belakang itu paling ini ya Mas, apa ya, leisure. Jadi, dilihat dari urutannya, dia kebutuhannya, mana yang pokok-pokok itu dia akan yang kembali dulu. Kemudian mungkin nanti kayak konstruksi itu nanti belakangan. Konstruksi itu belakangan lah, orang itu stabil dulu, kemudian baru dia misalnya mau bikin rumah, beli rumah, itu kan sekarang nomor sekian. Tapi seperti mobil ini kan benar-benar juga pembelian itu sedikit sekali, tapi paling tidak yang yang cepat dan yang sekarang masih lebih bagus dibandingkan yang lain, pangan misalnya. Nah, kemudian di pangan ada yang kok ternyata juga rugi. Nah, memang pada saat audiensi dengan Bapak Dirjen ini peternakan dikatakan ya peternak itu harus kompak, jadi menetapkan harga karena sebetulnya pemerintah itu sudah membantu menetapkan harga minimal itu 18.000. Meskipun sekarang dengan 18.000 itu rugi karena pakannya tinggi. Nah, pakan tinggi mengapa? Karena memang dunia itu ya. Saya sampai kemudian meminta dibantu ada mahasiswa dulu bimbingan saya sekarang kerja di commodity trading ya. Dia hitung-hitung kalau kita impor jagung itu sampai di Indonesia, sampai di eceran itu tetap juga di angka 5.100 ya. Tidak bisa normal di angka 3.500 karena jagung dunia itu memang mungkin ada masalah gangguan cuaca dan sebagainya. Nah, salah satu yang paling cepat pulihnya ya balik lagi di pangan, Mas. Nanti coba sekarang kalau kita lihat, begitu dilepas yang ramai itu apa? Tempat makan ya. Ya itu tempat makan itu. Kayaknya orang itu stres itu paling enggak itu pergi dulu ya, walaupun mungkin uangnya itu belum ini, tapi ketika mereka punya harapan tuh seperti Sabtu kemarin saya lihat di Jogja itu sudah penuh sekali rumah makan terisi dan bukan rumah makan yang ini ya, ya walaupun rumah makan yang mahal sekali mereka punya segmen, tetapi rumah makan dan perlu juga rumah makan untuk melihat sebetulnya daya belinya itu belum sekuat sebelumnya, jadi mereka biasanya ada promo dan sebagainya. Supaya apa? Rumah makannya rugi enggak? Ya kalau dibilang untung ya enggak, tapi yang penting mereka muter dulu. Bisa bayar gaji karyawan, bisa bayar listrik, bisa beli bahan. Untungnya itu nanti belakangan. Sekarang semua orang tuh pada prinsipnya bertahan dulu. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik, nggak ada gelombang ketiga ya, meskipun saya dengar itu sudah ada varian baru gitu ya. Ini sama sebetulnya seperti waktu saya mengalami ini ya, avian influenza di tahun berapa tuh itu? Ada di artikel saya ya, tahun berapa itu muncul varian baru. Nah, tapi kalau ayam itu sudah tervaksin semuanya, ketika ada avian influenza yang ada itu adalah low pathogenik. Jadi ayamnya kemudian nggak mati gitu ya, tapi dia ya pilek sedikit, produksinya terganggu. Nah, harapannya kan begitu.
sudah pada vaksin atau yang sudah terinfeksi ini dia punya kekebalan alami, nah, itu diharapkan seperti itu. Jadi nanti harapannya adalah corona ini juga sama seperti flu yang lainnya. Jadi kita kan juga punya penyakit influenza yang dulu mungkin ada cerita flu Spanyol dan sebagainya. Walaupun anak saya itu sudah kena, tapi waktu vaksin kemarin kok ya demam ya. Saya pikir itu kalau sudah kena itu vaksin tidak ada efek apapun. Ini semua sudah vaksin atau ada yang masih belum vaksin kah? Ada yang belum? Ada, Bu. Anda di mana kok belum vaksin? Di Klaten. Oh, lah kok Mbak, kalau vaksin itu UGM itu kita sering buka untuk mahasiswa. Tapi ini baru menghabiskan yang vaksin kedua. Nanti di info ya itu ikut UGM vaksinnya. Baik, Bu. Soalnya masih masa recovery habis sakit juga, jadi masih nunggu sehat Oh iya. dulu. Ya, karena Anda ada ini ya sakit ya, tapi bukan karena kesulitan mendapatkan jatah vaksin kan? Tidak, Bu. Oke, ya. Oke, yang lain? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, Ardelia, silahkan. Misalnya itu sekarang kita tahu bahwa besok itu harga misalnya ya Bu, harga pisang akan naik. Nah sekarang jadi semua orang membeli pisang. Itu gimana Bu untuk pengaruh penawaran dan permintaan di masa yang akan datang? Jika kita tahu besok itu akan naik harganya, semua orang beli sekarang berbondong-bondong. Iya. Seperti itu Bu. Nah, itu yang terjadi adalah shift, Mbak, pergerakan karena demand-nya bergeser. Karena mereka punya prediksi, maka kemudian mereka melakukan pembelian sehingga demand-nya itu naik. Artinya orang yang numbers of buyer-nya kan menjadi bertambah nih. Kalau biasanya nih, Anda namanya siapa nggak kelihatan nih? Ardelia. Ardelia beli seminggu sekali. Nah, kemudian ketika tahu, oh harga pisang naik. Nah, Ardelia yang belum waktunya beli, kemudian beli, Septian beli, Diona beli, Elsa beli, Elsa beli, dan sebagainya. Sehingga ini kan number of buyers-nya naik. Sehingga kurvanya itu geser. Bukan lagi along the curve. Nah, ini kemudian yang terjadi adalah harga naik, kemudian ya walaupun harganya kemudian menjadi naik. Makanya Sampai kan besok pun juga naik. dibilang jangan sampai panik, jangan sampai borong apa itu. Itu kan himbauan dari pemerintah supaya apa? Supaya stok karena stok itu pasti akan diisi. Tapi kalau orang panik ketika awal pandemi kemudian belanja apa namanya? Supermarket dikosongkan. Itu harga pasti naik. Nah, itu yang kemudian pemerintah bilang jangan panik, jangan memborong, biarkan karena supply-nya itu punya flow normal. Sehingga ya udah kita normal-normal aja, jangan ketakutan akan kehabisan telur, susu dan sebagainya gitu misalnya. Gitu, Ardelia. Ya. Ya Bu, makasih. Iya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada pemanasan ya. Pemanasan apa ya? Sebentar. Pemanasannya wis. Ini ada kuliah lagi jam berapa? Nggak ada kan? Tidak, Bu. Hah? Tidak ada? Tidak ada. Tidak Tidak. ada. Oke, saya minta kuisnya ya. Kuisnya dikumpul, aduh tapi 10 menit. 10 menit saya nanti Anda akan lebih ya. Nah, ini kita sampai jam berapa tuh kuliah? 12.55 atau 50? 12.55. 12.55, Bu. Kuis 15 menit saja ya. Mbak Ari nanti tolong disiapkan di close jam 1 ya di ruang. Jadi soalnya gampang aja.
jelaskan apa ya? Saya tulis aja di chat. Oh, chatnya. Oke, gampang. Jelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaannya double. Produk peternakan dan berikan contohnya. Tidak usah terlalu panjang, singkat saja, dikumpulkan sebelum jam 1. Dikumpulkan maksimal jam ya 13.00. Bisa kan? Supaya nanti Anda jam 1 udah selesai gitu ya. Tapi biasanya ada kendala nggak untuk mengirimkan itu? Kalau ada boleh ditambah Mbak Ari 13.10. Mbak Ari masih ada di sini? Bu, mohon maaf, mau tanya dikirim di mana ya, Bu? Si Master. Sebentar, saya buatkan ruangnya ya. Saya kontak Mbak Ari. Mbak Ari di sini enggak ya? Oke, si Master ya. Oke, saya tutup kelas ya. Nanti saya buatkan ruang di si Master ya. Baik, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.